2008. Dan saya sendiri bernama Hanifah dengan NIM H052332. kami dari kelas PGSDC angkatan 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peta konsep yang telah saya buat dari pertemuan 9 sampai 15 dari mata kuliah pengembangan peserta didik. Nah, untuk pertemuan 9 itu membahas mengenai perkembangan intelektual, sosial, bahasa, serta pengembangan afektif. Nah, kemudian pada pertemuan yang ke 10 membahas mengenai perkembangan pribadi, pendidikan, karir, dan kehidupan. Nah, di mana perkembangan pribadi ini akan berkaitan dengan perkembangan pendidikan juga karir dari seseorang. Kemudian pendidikan dan karir akan juga berpengaruh pada perkembangan mengenai yang berkenaan dengan kehidupan keluarga. Oke, kemudian pada pertemuan 11 akan membahas mengenai kebutuhan dan pemenuhan. Nah, adapun jenis-jenis kebutuhan, yang pertama ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian ada juga kebutuhan dari remaja, mulai dari kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan pendidikan, serta ada juga kebutuhan aktualisasi diri. Nah, pada pertemuan 12 sampai 14 akan membahas mengenai penyesuaian diri peserta didik. Nah, di mana terdapat aspek-aspek seperti proses penyesuaian diri peserta didik, kemudian karakteristik diri, kemudian ada juga faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari penyesuaian diri peserta didik. Nah, kemudian pada pertemuan terakhir akan membuat sebuah laporan yang berdasarkan hasil dari observasi. Nah, adapun langkah-langkah dari membuat laporan, yang pertama kita harus menentukan tujuan dari observasi, kemudian kita memilih objek ataupun subjeknya, kemudian kita lakukan observasi, dan kemudian kita susun semua data hasil dari observasi tersebut, kemudian kita analisis hasil observasinya, dan tahap yang terakhir adalah membuat kesimpulan ataupun saran. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai peta konsep yang telah saya buat. Saya akan memberikan satu kesempatan untuk teman saya untuk bertanya mengenai peta konsep yang telah saya buat tadi. Baik, di sini pertanyaan saya itu adalah, menurut Anda sebenarnya seberapa pentingkah kebutuhan aktualisasi diri bagi peserta didik itu sendiri? Oke, jadi mengenai pertanyaan seberapa penting kebutuhan aktualisasi diri itu bagi peserta didik, menurut saya kebutuhan ini sangat penting karena ini dapat membantu siswa mengembangkan potensi, mengembangkan bakat yang ia miliki secara optimal. Nah, dia juga bisa menemukan jati dirinya, juga mencapai tujuan hidupnya sesuai dengan nilai-nilai pribadinya mereka. Nah, aktualisasi diri ini juga sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan diri, kemudian meningkatkan kemampuan belajar, dan juga kualitas hidup secara keseluruhan. Iya. Oke, itulah tadi pemaparan mengenai peta konsep yang telah saya buat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.